Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan 1441 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, super dahsyat. Raih masa depan dengan Bismillah. Alhamdulillah. Semangat puasanya di rumah. Bagaimana puasanya hari ini? Apakah ada yang bolong? Semoga aja tidak ada yang bolong. Baik. Nah, di sini Anda akan membagi sebuah cerita sirah dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin. Kali ini Anda tidak akan berbagi tentang olahraga ya. Kali ini Anda akan berbagi tentang sirah sejarah Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ini salah satunya adalah orang yang ahli ibadah dan ahli sedekah. Bagaimana kisahnya? Simak yang satu ini. Oke. Inilah kisah 64 sahabat teladan utama. Salah satunya adalah Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah orang yang menemani saat Nabi Muhammad SAW hijrah, yang mengorbankan hidupnya untuk melindungi Nabi Muhammad. Inilah silsilah Abu Bakar. Abu Bakar bin Abi Quhafah bin Amir bin Amr bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah bin Ka'ab. Abu Bakar adalah khalifah pertama dalam Khulafaur Rasyidin. Pada suatu hari, Nabi Muhammad berbincang dengan Abu Bakar. Semua yang membantu telah kami balas kecuali Abu Bakar. Ia memilih hak atas kami. Nanti akan dibalas langsung oleh Allah pada hari kiamat. Tidak ada harta yang memberi manfaat kepadaku lebih besar selain yang diberikan Abu Bakar. Rasulullah bertutur demikian tulus. Mendengar sabda Rasulullah SAW, Abu Bakar menangis. Abu Bakar memang sangat berjasa untuk keberhasilan dakwah Rasulullah. Saat masuk Islam, ia memiliki uang sebanyak 40.000 dirham. Namun saat berhijrah, uang itu hanya tersisa 5.000 dirham. Kenapa? Karena Rasulullah menggunakan harta Abu Bakar untuk memerdekakan budak dan menolong kaum muslim. Bukan hanya itu saja, suatu ketika saat menyerahkan seluruh hartanya untuk kepentingan Islam, Abu Bakar membuktikan diri sebagai ahli sedekah. Saat itu kaum muslim dihadapkan pada pilihan untuk berperang melawan Romawi di Tabuk. Perang Tabuk terjadi pada 630 Masehi atau 9 Hijriah. Perang ini merupakan ujian untuk kaum muslim. Mereka dihadapkan pada dua pilihan, ikut berperang atau sibuk menikmati kekayaan. Saat itu, Rasulullah meminta para sahabat dan pengikutnya untuk mengumpulkan bantuan berupa harta benda. Para sahabat lalu menyumbangkan hartanya untuk keperluan perang. Utsman bin Affan menyedekahkan 900 unta, 100 kuda, dan 1.000 dinar. Abdurrahman bin Auf menyumbang 200 uqiyah perak. Umar bin Khattab menyumbang setengah dari seluruh hartanya. Sementara itu, Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Pada kesempatan lain, Abu Bakar hendak pergi berdagang. Padahal, waktu itu ia telah menjadi khalifah. Di tengah perjalanan, ia bertemu Umar bin Khattab. Hai Abu Bakar, hendak pergi kemanakah engkau? Tanya Umar penuh selidik. Aku hendak pergi berdagang ke pasar, wahai Umar. Jawab sang khalifah. Wajah Umar terlihat berubah dan terkejut mendengar jawaban Abu Bakar. Ia melanjutkan pertanyaannya lagi. Bukankah engkau sudah menjadi khalifah? Berhentilah berdagang, fokuslah mengurus umat, wahai Abu Bakar. Ujar Umar mengingatkan Abu Bakar. Jika tidak berdagang, bagaimana caranya aku harus menafkahi keluargaku, wahai Umar? Balas Abu Bakar. Sejak itulah, ketetap gaji diberlakukan untuk Abu Bakar dan para khalifah Islam selanjutnya. Dari gaji itu pula, istri Abu Bakar pernah bisa mengumpulkan uang cukup banyak. Melihat kenyataan itu, Abu Bakar berujar kepada istrinya. Wahai istriku, uang ini terlalu cukup banyak. Aku ingin menyerahkan uang itu ke Baitul Mal. Mulai besok kita usulkan agar gaji khalifah dikurangi lagi. Sebesar jumlah uang yang dikumpulkan setiap hari ini, kita telah menerima gaji melebihi kecukupan kita. Percayalah, Allah akan membalas dan mengganti atas apa yang kita sedekahkan.
Hikmah dari kisah ini adalah seperti kata pepatah, hemat pangkal kaya. Namun, dengan kita bersedekah akan membuat kita lebih kaya lagi. Yuk biasakan diri bersedekah agar harta benda kita menjadi berkah. Nah, itu cerita dari Abu Bakar As-Siddiq, teman-teman. Bagaimana ceritanya? Menyenangkan? Nah, kalau menyenangkan berarti itu adalah teladan bagi kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah termasuk ahli sedekah? Kalau belum, mari kita tingkatkan sedekah kita. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Anda yang di rumah. Tetap semangat belajar, tetap stay at home, stay healthy, jangan lupa jaga kondisi, jaga kesehatan. Semoga puasanya hari ini lancar dan semoga kita diberikan kesehatan untuk bertemu dengan Idul Fitri. Oke, baik anak-anak, terima kasih dari Anda. Makan ikan sambal terasi, cukup sekian dan terima kasih. Jalan-jalan ke Balikpapan, pagi hari ketemu si tampan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.